cinta dan kasih Tuhan kami semua. Biar hari ini kalau ada yang lemah diperkuat, sakit disembuhkan, yang letih lesu diberikan kesegaran, yang merasa jauh dari Tuhan akan didekati dan merasakan hadirat. Kalau ada yang penuh dengan pertanyaan, hari ini Tuhan akan hadir menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bapa, saat ini kami sungguh-sungguh mau datang mempersembahkan loh hati kami, supaya Tuhan tulis dengan tangan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan kuasa firman-Mu, segala sesuatu yang boleh menjadi kekuatan bagi kami, yang boleh kami gunakan sebagai pedoman hidup, supaya kami boleh bertahan di dalam dunia yang penuh dengan pancaroba. Bapa, kami berdoa saat ini, biar Tuhan urapi bukan saja hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi seluruh jemaat-Mu mendengar firman-Mu, diberkati, diperkenankan Tuhan, dikuatkan Tuhan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan mau mengganggu ibadah ini, yang mau mencuri perhatian dan mengganggu pendengaran kami saat ini, kami satu hati, kami tengking dan kami tolak dengan otoriti yang Kau berikan kepada kami. Kami usir keluar dari ruangan ini, usir keluar daripada hati pikiran kami dalam nama Yesus. Dan biarlah tempat ini Roh Kudus beracara sepenuhnya. Dan kami tahu kalau Roh Kudus ada di sini beracara sepenuhnya, semuanya akan menjadi baik, semuanya akan menjadi oke. Dan kami percaya di dalam hadirat Tuhan semuanya oke. Dan yang percaya semuanya oke di dalam hadirat Tuhan, katakan amin. Ya Tuhan, berikan pujian dalam berikan pujian dalam yang lebih tetap berdiri, kita membaca firman Tuhan. Nanti saya persilakan saudara. Kejadian pasal 3 ayat 17 dan 19. Kejadian 3 pasal 17 ayat Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Sebelum kita teruskan dengan firman Tuhan pagi ini, Gembala mau sampaikan salam kasih daripada jemaat di Tawo, khususnya mereka yang menerima kasih daripada saudara, ya. 33 keluarga yang dilanda musibah kebakaran rumah, tinggal sehelai sepinggang, ya. Saudara mengantar bantuan kepada mereka. Tidak banyak, tapi cukup untuk mereka meneruskan kehidupan untuk beberapa ketika ke depan, sambil mereka menanti yang lebih baik dari Tuhan, sambil mereka menanti pertolongan, dan sambil mereka menunggu pembaikan-pembaikan. Sebelum mereka kembali membangun, mereka mendapat sedikit perhatian daripada kita, ada sedikit bantuan daripada kita yang percaya kepada pelayanan memberi. Amin. Berarti tidak sia-sia kita korban pada perayaan Natal. Kita tahan diri kita untuk tidak pesta pora, kita tahan diri kita untuk tidak terlalu membuang ataupun berbelanja lebih banyak, tapi kita menahan diri daripada berbelanja banyak, sehingga kita boleh mengumpulkan uang dan kita boleh gunakan uang itu untuk membantu mereka yang memerlukan. Saya tahu jemaat ini banyak memerlukan, tapi kita jangan tunggu menjadi kaya raya. Jangan tunggu kita memiliki semua kelimpahan. Jangan tunggu kita memiliki semua uang ringgit. Jangan tunggu sampai kita kelimpahan baru kita mau memberi.
Setiap orang layak memberi, semua orang mampu memberi. Kaya mampu memberi, miskin juga mampu memberi. Amin. Nah, kita sudah buktikan, dan saya percaya kalau ini boleh kita lakukan dari masa ke masa dan terus menerus, kita akan menjadi inspirasi. Kita akan memuliakan Tuhan dengan perbuatan benar yang saudara dan saya tahu wajib kita lakukan. Amin. Teruskan pembacaan ini saudara-saudara. Kejadian 3 ayat 17 dan 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka tertutup tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Beri perhatian saudara-saudara kepada ayat 19. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Asal saudara dan saya, tubuh saudara dan saya berasal dari tanah dan akan kembali pada tanah. Jiwa dan roh saudara daripada Bapa. Jiwa saudara, roh saudara harus kembali kepada Bapa. Tubuh ini harus menolong, membantu, sehingga jiwa dan roh kita dipulangkan kepada Bapa. Maksud gembala, biar tubuh ini yang nanti akan kembali kepada tanah dan tidak berguna lagi, berguna untuk menghantar tubuh jiwa kita kembali kepada asalnya. Amin. Haleluya. Tubuh kita ini nanti akan kembali kepada asalnya. Tapi saudara-saudara, gembala mau menyampaikan satu pesan. Tajuk firman Tuhan yang saudara dan saya perlu dengar hari ini. Memang nanti kita akan kembali kepada asal kita, tubuh kita akan kembali kepada tanah. Tapi gembala mau ingatkan, jangan kubur dulu, belum waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Jangan kubur dulu, belum waktunya. Selagi saudara masih ada, selagi kita masih hidup, jangan mati. Ada pepatah pahlawan Melayu dulu kala berkata, pantang maut sebelum ajal. Tetapi malang sekali saudara-saudara, ada orang masih hidup tapi sudah lama mati. Masih jalan-jalan, masih pergi pasar, masih pergi tamu, masih beli ikan bilis, tapi ternyata sudah lama mati. Mati perasaan, mati harapan, kecewa dengan kehidupan, sudah lama mati. Saudara dan saya jangan seperti itu. Jangan kubur dulu, belum waktunya. Idea yang saya mau sampaikan, maksud daripada apa yang saya benar-benar mau terapkan, dan saya berdoa saudara boleh tangkap pada hari ini, saudara. Apa yang saya mau saudara benar-benar tangkap dan miliki, bawa pulang sebagai harta yang berguna untuk kehidupan saudara dan saya. Idea yang saya mau saudara tangkap adalah, selagi masih diberi kesempatan, waktu, saudara dan saya pergunakan waktu tersebut. Amin. Selagi masih ada kesempatan waktu, pakai waktu itu. Itu dipanggil kesempatan. Pergunakan kesempatan saudara selagi masih ada waktunya, selagi saudara masih diberi waktu. Amin. Kemudian saya mau saudara mengingat, kalau masih ada ruang untuk kita bertumbuh, kalau masih ada ruang untuk kita bertumbuh, jangan batasi diri saudara
Bertumbuhlah sesuai izin dan perkenan Tuhan. Kalau saudara diberi ruang untuk bertumbuh, mungkin sederhana untuk dimengerti. Kalau Tuhan izinkan saudara dan berkenan saudara bertumbuh sebesar ini, ya andaikan inilah ruang yang Tuhan mau saudara tumbuh sebesar ini, ya, sebesar ini. Jangan sampai saudara hanya mau bertumbuh sebesar ini. Jangan bertumbuh hanya sebesar ini, sedangkan Tuhan mau saudara bertumbuh sebesar ini. Tuhan izinkan dan perkenankan saudara bertumbuh sebesar ini, maka sebesar itulah pergunakanlah ruang yang Tuhan izinkan untuk saudara bertumbuh. Amin. Dan jangan salah mengerti, Tuhan itu bukan Tuhan kedebut yang selalu mau memberi batas-batas kepada saudara. Di dalam Tuhan kita unlimited, melebihi batas. Tidak ada halangan, tidak ada batas-batasnya di dalam Tuhan. Amin. Dahulu kala di China sudah menjadi satu kebiasaan setiap keluarga, ya. Dulu kala kebanyakan orang di China itu, setiap keluarga, seorang suami, seorang bapak tidak senang kalau anaknya lahir perempuan. Mereka suka laki-laki. Kenapa? Laki-laki akan tolong, ya, menolong bekerja di ladang. Dan anak-anak perempuan mereka selalunya dibatasi. Dan salah satu cara mereka membatasi anak perempuan mereka ialah dengan memberikan mereka sepatu ataupun kasut yang kecil. Nah, kasut itu tidak pernah diganti, malahan selalu diikat supaya jangan koyak, jangan membesar. Apa jadi dengan kaki anak perempuan mereka? Mengecil, kelihatannya bodoh, tidak seimbang. Badan besar, mungkin gemuk, tapi kakinya kecil. Mungkin ada tinggi lampai, tapi kakinya kecil karena dibatasi. Nah saudara, kalau pakai kasut dari kecil, coba Anda kalau mau try, mungkin ada yang berkata bohong nih pastor. Cobalah kamu punya anak, belikan satu kasut satu size, kemudian jangan buka, pakaikan terus lama-lamanya. Nah kamu akan melihat pertumbuhan yang dibatasi oleh satu ruang adalah pertumbuhan yang terbatas. Tapi di dalam Tuhan memberi kita ruang. Setiap daripada saudara berpendidikan tinggi ataupun tidak, tahu huruf, kenal huruf, tidak kenal huruf, buta huruf, celik huruf, kaya, miskin, Tuhan tetap memberi kepada saudara ruang untuk saudara bertumbuh. Saya tidak tahu saudara, saya tidak tahu apa yang saudara mengerti tentang Tuhan. Saya mengerti bahwa Tuhan yang saya panggil Bapa itu, kebaikannya seperti itu, kemurahannya seperti itu. Kita nyanyikan tadi pujian yang berkata, kami menikmati kemurahan. Kemurahan Tuhan itu, salah satu kemurahan Tuhan dalam hidup kita ini adalah memberi kepada setiap daripada saudara ruang yang cukup untuk saudara dan saya bertumbuh, cukup untuk kita bertumbuh. Gembala mengingatkan saudara, hargai Tuhan yang memberi kita ruang untuk bertumbuh. Jangan batasi diri saudara, jangan batasi pertumbuhan saudara, tapi tumbuhlah sesuai dengan perkenanan Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara, gembala mau ingat, saudara, pakai apa yang ada padamu. Hello? Jangan pakai apa yang tidak ada padamu. Mana mungkin kamu pakai baju yang tidak ada padamu? Amin. Waktu Tuhan memanggil Musa dan menghantar dia dan memberi perintah untuk dia memimpin umat Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian, Tuhan tidak berkata nanti saya sediakan
bala tentara malaikat, satu baris, kereta kuda dari surga, ya. Dan nanti saya sediakan semua bala bantuan yang kau perlukan. Tidak? Tuhan berkata kepada Musa, Musa, apa yang ada dalam tangan? Apa yang ada dalam tangan Musa? Bukan power, bukan apa-apa, selain tongkat pusang yang menjadi temannya melayani kambing domba bapak mertuanya selama ini. Hanya itu yang ada dalam tangannya. Dan Tuhan berkata, apa yang ada dalam tanganmu, itulah dia. Dan dengan tongkat itu dia membelah laut. Ya. Dengan tongkat itu dia dan orang-orang Israel memenangi peperangan. Dengan tongkat itu Musa melakukan segala keajaiban-keajaiban yang datangnya dari Tuhan. Pakai apa yang ada pada saudara. Saya tahu ada di antara saudara, dan mungkin banyak di antara saudara, ampunkan saya kalau saya salah anggap, tapi mungkin ada di antara saudara yang berpikir, apalah yang ada pada saya? Dan itulah permasalahan orang Kristen. Kebanyakan orang Kristen, masalahnya itulah dia. Siapalah saya? Siapalah aku ini? Itu sajalah. Apalah yang ada pada saya? Saya tidak pendidikan, saya tidak ada harta, saya tidak ada talenta, saya tidak ini, saya tidak itu. Tapi orang semua ada, saya tidak ada. Sehingga saudara lupa bahwa mungkin kamu tidak ada uang ringgit, tapi Tuhan memberi kepada engkau dan engkau mempunyai dirimu. Halo. Kau mungkin tidak ada harta, tapi yang ada padamu adalah dirimu, hidupmu, hatimu, pikiranmu, otakmu, tanganmu, kemampuanmu, cara berpikirmu. Semuanya itu ada padamu. Akal pikiran saudara tidak ada di kepala orang lain. Ada pada saudara. Amin. Jadi, selagi ada kesempatan, pakai. Kalau ada ruang untuk bertumbuh, bertumbuh. Pakai apa yang ada pada saudara. Saya berharap ini saudara semua boleh simpan. Saya tahu saya akan banyak bercakap. Ya, saya akan backward dalam masa mungkin 45 menit ataupun 1 jam setengah. Banyak yang saya akan katakan. Tapi kalau Anda boleh ingat 3 perkara ini, cukup untuk saudara. Tapi kalau Anda ingat semuanya yang saya katakan hari ini, diberkatilah saudara. Dan diberkatilah gereja kita. Saudara-saudara, mari kita baca Matius 25 ayat 15. Banyak orang menganggap bahwa Tuhan itu sepertinya tidak adil, waktu membagi tidak adil, ya. Apalah Tuhan ini? Katanya adil, tapi mengantar manusia ke dalam dunia ini ada yang miskin, ada yang kaya, ya. Ada yang hidungnya tinggi, ada yang pesek ke dalam, ada yang mukanya bulat. Kenapa semuanya tidak lonjong? Kenapa semuanya tidak ada V-shape? Sehingga karena mukanya bukan V-shape, mukanya bulat, akhirnya harus membayar banyak uang ringgit lagi untuk pergi rawatan kasih V-shape mukanya. Dan V. Saya belum perhatikan, saya muka ini V-shape ke tidak? Saudara, kita harus mengerti, saudara, ya. Kalau kita boleh belajar mengerti pikiran yang benar, ataupun kalau kita boleh melihat segala sesuatu daripada perspektifnya Tuhan, kita akan tahu bahwa Tuhan itu adil dan benar. Tapi, saudara-saudara, untuk memulakan pengertian ini, mari saya mengundang saudara-saudara membuka Matius 25 ayat 15. Saudara-saudara temukan? Yang sudah bertemu dengan Matius 25 ayat 15, katakan amin. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1.
Saya mau jemaat memberi perhatian kepada ayat dan seterusnya. Masing-masing menurut kesanggupannya, diberi 5, diberi 2, dan diberi 1. Alkitab berkata, setiap yang menerima itu, sama ada 1, 2, ataupun 5, mendapat bahagian mereka sesuai ataupun menurut kesanggupannya. Alkitab berkata, lalu tuannya berangkat. Nah, saudara-saudara, pernahkah saudara bertanya, apakah Tuhan itu hanya memperhatikan kesanggupan talenta kita? Apakah Tuhan itu melihat kita dan memilih, oh ini ada kesanggupan talenta, talenta untuk banyak uang, talenta untuk kaya, talenta untuk jadi profesor, talenta untuk jadi lawyer guru, talenta untuk menjadi dokter, talenta untuk menjadi pensyarah, talenta untuk menjadi arsitek, talenta untuk menjadi orang-orang profesional, businessman. Oh, ini orang ada talenta IQ tinggi, pencipta, perekat, desainer. Pernahkah saudara berpikir, apakah Tuhan waktu melihat kesanggupan itu, yang dia perhatikan kesanggupan talenta seperti itu? Kalau kita memperhatikan bahwa Tuhan itu memilih dan hanya mengizinkan orang-orang yang ada talenta-talenta tertentu untuk menjadi orang-orang tertentu, maka memang jelaslah bahwa Tuhan itu sepertinya tidak adil. Tapi hari ini, saudara, gembala mau saudara semua beri perhatian dan dengar, Tuhan itu bukan seperti itu. Tuhan kita tidak memandang kepada paras rupa, tidak memandang bulu, tidak memandang orang, tidak pilih kasih. Tuhan tahu bahwa setiap daripada kita ada satu kesanggupan yang umum sama rata. Jadi, waktu kita berbicara tentang kesanggupan, saudara, saya dan saudara, menurut Tuhan, menurut mata Tuhan, menurut pikiran Tuhan, kesanggupan itu bukan kemampuan khusus melakukan segala sesuatu. Jadi waktu Tuhan melihat saya, Tuhan tidak memandang, oh karena saya ada kesanggupan khusus, maka saya boleh melakukan sesuatu yang khusus. Ingat awal tadi gembala katakan, di dalam Tuhan kita itu unlimited, tidak ada batas. Amin. Jangan berpikir, wah tadi pastor bilang kalau Tuhan itu bagi ruang sebesar begini. Janganlah pikir macam begini saja ruangnya. Amin. Ini contoh saja. Yang begini, kalau dibagi ruang seperti ini, jangan tunggu seperti ini. Kalau Tuhan memberi, saudara-saudara, tak terbatas. Hanya kita tidak boleh ukur, kita tidak boleh ambil measurement tape dan kita tarik-tarik ke sana. Sampai mana yang dibatasnya itu? Kalau ikut ukuran manusia, tidak ada pengukur yang ada di dunia ini yang boleh kita panggil, kita pakai tarik dan kita ukur sejauh mana ya ruang yang Tuhan bagi pada saya. Tidak cukup. Amin. Jadi kalau bicara tentang kesanggupan, bukan kemampuan khusus melakukan segala sesuatu. Saya tahu Tuhan memberi kepada saya kesanggupan, tidak hanya berkhotbah dan menjadi seorang gembala, menjaga kawanan domba Allah yang dipercayakan kepada saya. Kalau Tuhan hanya melihat, oh ini Abraham ya, kemampuan khususnya hanya khotbah. Saudara-saudara, kalau khotbah saja, gereja ini tidak berjalan. Orang di kedai kopi menurut khotbah. Ada orang sudah minum-minum mabuk, dia khotbah. Lancar, semua ayat itu sudah berapa.
mabuk dulu. Berarti bukan kemampuan khusus, tapi ada yang lain. Dan yang paling Tuhan perhatikan, saudara-saudara, ada satu kesanggupan. Kesanggupan untuk saudara menggandakan apa yang ada pada saudara. Nah, orang sekolah di kampung, orang sekolah di bandar, mungkin kemampuan khususnya terbatas, lain-lain tidak sama. Tapi kemampuan yang umumnya itu sama. Masing-masing orang yang sekolah di kampung dan sekolah di bandar boleh menggandakan diri masing-masing. Perhatikan, orang yang sungguh-sungguh hidup dalam dunia ini, yang tidak pernah mengenal pernah lelah dan berusaha bersungguh-sungguh, di kampung pun mereka berhasil. Sedangkan ada orang yang bersekolah di bandar, sistem pendidikan yang terbaik menurut orang, tidak berhasil juga dalam hidupnya. Amen. Ini berarti kalau Tuhan itu melihat kesanggupan kita untuk menggandakan diri kita masing-masing. Amin. Sebab itu ingat, kalau ada kesempatan pakai, kalau ada ruang untuk bertumbuh, bertumbuh. Kalau ada apa yang ada padamu, pakai apa yang ada padamu. Diri saudara itulah yang Gembala maksudkan. Semua orang mampu untuk menggandakan diri masing-masing. Saya tidak bilang kamu pergi cari saintis dan klon diri. Ya. Susah itu kalau kamu klon. Nanti kamu punya istri, bingung mana satu ini suami yang benar. Kalau menggandakan diri dengan klon, tiba-tiba ya, suaminya ada 4 di sana. Mana satu? Ini klon. Oh, sudah digandakan. Menurut Pastor Abraham, digandakan, berganda jadi 4. Menggandakan talenta, upaya, kebaikan, ya. Kita belajar menggandakan apa yang benar, yang baik yang ada pada diri saudara, apa yang ada pada diri kita. Amin, saudara-saudara. Jadi, karena kita sudah tahu bahwa kemampuan khusus melakukan segala sesuatu bukan itu jenis kesanggupan yang Tuhan perhatikan. Kita beri perhatian, ya, untuk lebih mengerti. Coba kita perhatikan hamba yang menerima 1 talenta. Waktu kita melihat baca Matius 25 ayat 11 ini, memang pikiran kita akan tertuju kepada andaian, ya, andaian, agak-agak pikiran-pikiran yang memberikan satu andaian bahwa memang jelas ada perbedaan, memang jelas ada sepertinya sesuatu yang tidak adil di sana. Sama-sama hamba. Kenapa satu dibagi 5, satu dibagi 2, satu dibagi 1? Tapi kalau kita mengerti, dan saya mau jemaat belajar mengerti, tolong beri perhatian. Dengar sini, hamba yang menerima 1 talenta itu, saudara-saudara, kalau ada di antara saudara yang merasa terima 1 talenta, ya, beri perhatian. Hamba yang terima 1 talenta ini sebenarnya tidak dimaksudkan bahwa karena dia terima 1, itu berarti dia tidak mampu menjaga 5. Beri perhatian. Jangan pernah berpikir, oh karena saya hidup, saya lahir dari keluarga seperti ini, sepertinya saya menerima 1 talenta. Itu bukan bermaksud bahwa Tuhan memikirkan dan Tuhan percaya bahwa engkau tidak boleh menjaga 5 talenta. Itu bukan berarti bahwa Tuhan melihat engkau sebagai orang yang tidak mampu menjaga 5 talenta. Salah. Amin. Nanti kita akan mengerti. Matius 25 tidak berbicara tentang kemampuan menjaga, tapi seperti apa yang Pastor katakan tadi, bukan kemampuan menjaga, kemampuan menggandakan. Nah, coba kita renungkan. Bukankah kalau Tuhan percaya kepada saudara, percayakan saudara 1 kehidupan, Tuhan percayakan kita dengan 1 kehidupan, itu berarti Tuhan itu percaya sungguh-sungguh bahwa saudara boleh menggandakan hidupmu, boleh membangun hidupmu, boleh memperbaiki hidupmu, engkau boleh mengangkat hidupmu daripada satu dasar, satu level kepada level yang seterusnya. Amin. Nah, kita perhatikan. Sebenarnya kalau menurut pikirannya Tuhan,
Ya. Dan apabila kita berbicara lagi tentang keadilannya Tuhan, saya mau cuma ingat, jangan ukur kebaikan, keadilan, dan pilihan Tuhan berdasarkan angka, keadaan, ataupun perbedaan. Nah, waktu kita membaca Matius 25, jangan lihat angkanya. Oh, Tuhan bagi 5, yang dia ada 1. Oh, ini tengah-tengah ini bagi 2, ini kira oke segini. Yang 1 ini kasihan. Nah, 1 saja. Kita akan berpikir seperti itu dan menganggap Tuhan tidak adil dalam dunia ini kalau kita mengukur keadilan, kepercayaan Tuhan berdasarkan angka. Jangan pakai jumlah. Jangan juga dengan keadaan. Oh, keadaan kami semuanya baik-baik. Ataupun, oh, keadaan kami semuanya selalunya berada dalam keadaan yang porak-poranda. Tuhan tidak adil. Kenapa yang di sebelah keadaan baik, kami tidak baik? Kenapa keadaan yang mulus, tenang, sederhana, sejahtera, kami pula tidak? Keadaan. Kenapa di negara itu aman, negara kita kok perang saja? Keadaan. Kenapa Tuhan izinkan di sana aman, di sini perang? Kenapa Tuhan izinkan negara ini ekonominya baik, tapi negara kami aduh kasihan? Jangan ukur pakai keadaan, dan jangan ukur pakai perbezaan. Saya satu, dia 2. 1 sama 2 beza kan? Lebih dahsyat lagi, yang di sana dikasih 5. Wih, bezanya banyak sekali. Saya 1 dibanding dengan 5. Wih, oh banyaknya bezanya. Maka kalau kita ukur keadilan Tuhan dengan menggunakan perbezaan, kita tidak akan pernah mengenal dan mengerti Tuhan dengan benar. Jadi jangan ukur dengan menggunakan 3 hal ini. Jangan pakai angka, jangan pakai keadaan, ataupun perbedaan. Dengar sini, pola pikiran Tuhan tidak akan pernah sama dengan kita. Amen. Kalau sama, jangan-jangan saudara juga Tuhan. Tapi karena kita ini manusia yang dicipta, pencipta kita itu Tuhan, dan karena Dia boleh menciptakan saudara, manusia aduh kasihan, usaha setengah mati, ahli saintis lah, doktor lah, ya, pakar biologi lah, bekerja sama macam-macam lah. Mereka usahakan lah bagaimana menghasilkan kehidupan. Macam-macam, ada yang mau buat manusia otonom, ya. Macam-macam caranya mereka mau buat, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Ya, kereta boleh lah. Dulu kereta kuda, tiada kereta. Tiba-tiba mereka menghasilkan kereta. Dari tidak ada menjadi ada. Ya, bangunan, ya, Yayasan Sabah dulu tiada, tiba-tiba tertulis dibangun. Jadi ada. Tapi hidupan yang bernyawa seperti saudara dan saya, mau buat, mau usaha, gagal, dan saya janji akan selama-lamanya gagal. Tidak akan pernah boleh. Sebab tidak boleh yang dicipta menyamai, menyerupai, dan menandingi yang mencipta. Halo. Tidak mungkin. Maka karena dia ada pola pikiran yang berbeza dengan kita, itu sebabnya dia Tuhan. Itu sebabnya dia boleh mencipta. Itu sebabnya dia menjadi Bapa pencipta saudara. Dan dalam hal seperti ini kita jangan peningkan kepala kita untuk berpikir. Pokoknya dia pencipta, kita ciptaan, selesai. Dia Bapa, kita anak. Dia Raja, kita hamba, selesai. Jangan bingung-bingungkan diri saudara. Lebih baik kita konsentrasi memikirkan tentang apa yang perlu kita kerjakan selama kita masih ada kesempatan. Sebelum kita dipanggil kembali ke tanah, kita usahakan, kita gandakan hidup kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi
yang berguna bukan saja untuk keluarga, untuk negara, untuk masyarakat, untuk gereja, untuk kerajaan Tuhan, tapi juga berguna untuk saudara mengantar roh dan jiwa saudara kembali kepada asal. Amin. Nah, karena kita sudah diajar jangan main ukur-ukur keadilan Tuhan berdasarkan 3 perkara yang tidak tepat itu. Dan kita juga diajar supaya kita tahu bahwa pola pikiran Tuhan tidak sama dengan kita. Maka karena tidak sama, coba kita belajar melihat. Walaupun kita tidak akan dapat mengerti, tapi kalau kita belajar untuk melihat dan mengerti seperti apa yang dia pikirkan, kita boleh menjadi manusia yang benar hidup di dunia. Amin. Nah, sekarang berbicara tentang keadilan. Tuhan itu adil. Saya berani memanggil bahwa Tuhan itu adil. Saya berani khotbahkan, saya berani katakan, saya boleh saksikan kepada siapapun bahwa Tuhan itu adil, karena saya tahu Dia memandang kesanggupan kita dalam satu hal. Satu hal. Tapi kita manusia yang memandang dari berbagai-bagai aspek dan persepsi, perspektif, andaian dan pikiran. Kita manusia yang pandai memandang. Ya. Nah, ada perhatikan. Kalau saudara pernah menerima 1 talenta, ataupun menganggap engkau orang yang hanya hidup dengan 1 talenta, ini yang saya mau katakan supaya saudara pulang dengan penuh sukacita, berbangga, dimenangkan dan mendapat inspirasi baru. Sebenarnya, menurut pikiran Tuhan, waktu saudara hidup di dunia ini dan disertakan dan diberikan cuma 1 talenta, itu berarti Dia percaya bahwa saudara boleh menggandakan 1 talenta itu berganda-ganda dan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan yang dibagi 2 dan yang dibagi 5. Halo. Kalau Anda benar-benar mau mengerti sebenarnya yang 1 itu dibagi 5, karena Tuhan melihat kesanggupannya tidak sama dengan yang menerima 1. Tuhan tahu bahwa yang diberi 1 ini mampu sebenarnya untuk mengganda-gandakan 1 yang dia terima itu. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi tolong. Berapa? 32. Terima kasih. Tengok. Bukankah Tuhan hadir? Saya pengkhotbah, tapi kalau matematik fail. Tuhan tahu yang dibagi 5 ini sebabnya. Mungkin ada yang berkata, Tuhan kenapa? Tuhan, dia lahir terus anak orang kaya. Saya harus jadi berusaha kerja setengah mati untuk menjadi kaya. Oh, dia lahir saja sudah bapaknya ada bisnis. Dia hanya meneruskan bisnis bapaknya. Untunglah dia, saya tidak untung. Tapi kalau kita melihat dengan caranya Tuhan berpikir, dia lahir di situ sebab Tuhan tahu kalau dia lahir di tempatmu, dia memang papa kedana semua hidup. Tapi Tuhan tahu engkau ditempatkan di situ karena engkau Tuhan percaya mampu menggandakan dirimu, bahkan melebihi dia yang lahir di keluarga yang pun. Amin. Amin. Tuhan juga tahu. Tuhan tahu. Jadi kita jangan lupa kesian 51. Aku kesian. Ataupun kita lihat kepada diri kita, aduh kesian aku. Siapalah aku ini? Sudahlah miskin, 1 saja. Bapakku dipanggil si miskin, aku dipanggil si papa. Dan nanti anakku dipanggil kedana. Campur semuanya miskin, papa kedana. Bagaimana? Tapi kalau kita tahu yang sebenarnya, itu sebabnya saudara-saudara, mari kita buang cara kita berpikir, mari kita hapus cara kita berpikir, jangan pakai cara kita manusia, mari kita melihat daripada jurus pandang
pandangannya Tuhan, perspektifnya Tuhan, pikirannya Tuhan, supaya saudara tahu siapa sebenarnya diri engkau menurut kepercayaan Tuhan, menurut daripada apa yang Tuhan tahu tentang dirimu. Jadi jangan menganggap waktu engkau sepertinya kurang, engkau sudah tidak diperhatikan, engkau tidak dihargai, engkau tidak ada apa-apa. Sebenarnya karena engkau diletakkan di posisi itu, karena Tuhan tahu engkau mampu melakukan lebih daripada apa yang mampu dilakukan oleh mereka yang sudah menerima 5 mereka. Alkitab berkata, yang dapat 5 gandakan 5 itu menjadi 10. Yang dapat 2 gandakan 2 itu menjadi 4. Coba saudara ulang dan baca, ulang dan ulang dan ulang dan ulang. Selidiki dan selidiki dan selidiki. Periksa waktu itu. Kalau tidak cukup jelas, ambil kantor pembesar. Selidiki. Selidiki. Pernahkah Anda melihat yang ada talenta 5 itu menggandakan lebih dari 10? Ternyata dia gandakan 10 jadi 10, selesai. Dia sudah santai. Yang sebenarnya yang perlu kita kerjakan, kalau sudah ganda 10 itu gandakan terus. Tuhan tidak mau kita berhenti, karena ini yang menjadi masalah. Tuhan percaya hamba, Tuhan percaya saudara, Tuhan percaya yang terima 1 talenta ini, Tuhan percaya saudara yang ada di sini. Cuma kadang-kadang karena kita tidak mengerti, kita hilang percaya. Akhirnya pemikiran kita menjadi salah. Amin. Anda perhatikan baik-baik. Masalah hamba yang terima 1 talenta itu, dan juga menjadi masalah kebanyakan daripada kita karena salah mengerti. Oke? Pertama salah mengerti. Selepas salah mengerti, apa yang jadi kalau kita salah mengerti? Hidup kita penuh dengan kepahitan. Amin. Kita buat merajuk. Malu sekali kalau orang Kristen kuat merajuk, apalagi kalau yang tua. Orang yang merajuk itu karena hidupnya penuh dengan kepahitan adalah orang yang salah mengerti. Kamu lihat, kamu punya anak-anak sendiri merajuk kan? Bapak, anak sayang. Betul bapaknya yang sayang? Sayang. Hanya karena tidak dibagi gula-gula. Dan itulah cara kita, banyak orang Kristen berpikir seperti itu. Gara-gara tidak dibagi gula-gula, banyak orang Kristen merajuk. Tidak tahu malu. Disayangi, dikasih, gara-gara supaya gigimu jangan kuning. Ataupun gara-gara supaya gigimu jangan apa itu? Jangan rompang, jangan ompong. Supaya jangan pakai gigi palsu. Supaya engkau waktu tidur tidak harus keluarkan gigimu dari mulutmu. Tidak enak kan? Asal tidur mesti keluarkan gigi dari mulutmu. Orang berus gigi di sini, tapi dia berus gigi di tangan. Kenapa? Bapak tahu itu semua. Jangan bagi gula-gula. Bapak surgawi tahu bahwa yang manis-manis itu tidak baik untuk hidup saudara, untuk keluargamu, untuk ibadahmu. Jadi banyak kali dia tidak bagi kepada saudara yang manis-manis. Dia kasih yang pahit, dan karena terima pahit, banyak orang merajuk. Salah mengerti. Cobalah kamu jumpa dokter dan katakan, dokter, yang manis dokter. Siap kamu dimarahi. Dokter tahu yang pahit itu baik untuk saudara. Amen. Jadi karena salah mengerti, hidup merajuk penuh kepahitan. Karena orang itu kepahitan. Dengar sini baik-baik. Banyak orang kalau hidup dengan kepahitan, itulah dia orang-orang yang kubur dirinya. Itulah dia orang yang saya katakan tadi, sudah
Masih hidup tapi sudah lama mati. Masih hidup tapi sudah lama mati. Ajal belum sampai, sudah mati. Karena hidup dengan kepahitan, hidup dengan anggapan dan pengertian yang salah. Oh, Tuhan tidak perhatikan saya, Tuhan tidak dengar doa saya, Tuhan tidak berkati saya, Tuhan sedikit pun tidak memberikan kepada saya perkenanan. Tapi di rumah sebelah itu, lebih diperhatikan oleh Tuhan. Saya tidak. Tapi kuncinya ialah karena salah mengerti saja. Salah mengerti, penuh kepahitan, akhirnya kubur dirinya. Saudara, datanglah ke gereja. Tak payahlah di gereja. Di gereja banyak orang munafik. Dengar sini baik-baik. Waktu saudara berkata orang munafik, Anda baru mendengar orang yang munafik. Kalau kita dengar orang berkata, oh, di sana ada orang munafik, kita baru bertemu dengan orang munafik. Kalau saya berkata, oh Bapak Dewi munafik, kamu mendengar saya orang munafik. Amin. Oh, di gereja banyak orang munafik, di gereja ada banyak penipu, di gereja ada banyak pembohong. Ya, gereja pun masih dalam dunia. Kalau gereja yang nanti di surga lain lah, tapi di sana sudah ada gereja. Ini kan rumah sakit. Kamu pikir rumah sakit lah, kamu tengok ada orang sehat. Ada yang patah telinga, ada yang bergantung kakinya, ada yang jantungnya mesti disambung, ada yang bau pinggangnya harus ditukar, macam-macam. Tidak beres orang di rumah sakit. Sama lah di gereja. Sebab itu kalau kudus jangan datang gereja. Kalau sudah merasa kudus jangan datang gereja. Saya datang sini sebab saya tahu saya bukan kudus. Saya sedang menuju kepada pengkudusan. Saya tahu saya datang ke gereja ini sebab saya tahu saya tidak sempurna. Saya sedang menuju usahakan untuk menjadi lebih sempurna. Kita menuju kepada pembaikan. Pembaikan kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Sampai waktu kita kembali kepada asal kita. Itu dipanggil proses. Amin. Jangan pikir hari ini terima Yesus sudah di surga. Amin. Tapi waktu saudara hidup dalam dunia ini, pastikan Anda mengerti dengan baik-baik. Kalau tidak, kita akan menjadi sama seperti hamba yang terima 1 talenta. Ya, dia terima 1 talenta, dia merasa tidak adil, dia merasa tuannya tidak adil kepadanya, karena dia kepahitan. Daripada dia menggandakan, dia ambil 5 talenta, dia kubur. Sebab itu gembala katakan hari ini, jangan kubur dulu, belum waktunya. Kuburlah waktu sudah selesai, engkau sudah gandakan banyak-banyak. Tapi kalau masih tinggal 1, kalau hanya masih 1, jangan kubur. Amin. Saudara, orang yang mengubur diri tidak disukai Tuhan. Coba kita baca Matius 25, 24 sampai 25. Kita perhatikan ya, daripada apa yang Gembala katakan tadi dalam Matius 25, 24 sampai 25, di situ jelas sekali membuktikan betapa orang yang pahit hati gara-gara salah pengertian, ya, akhirnya menguburkan diri. 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia bijak. Tengok sakit hatinya kesiannya. Pahit betul ini hati. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Ini perkataan tidak ada ampun-ampun lagi. Penghakiman, ya. Penghakiman yang dahsyat luar biasa. Manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Habis, kasihan dengan Tuhan. Seperti dia lagi Tuhan. Karena itu aku takut. Nah, kan? Pahit, takut. Aku dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan ini di dalam tanah. Nah, ambil kopnya.
Pahit. Sehingga perkataan yang keluar daripadanya kepahitan. Dalam kepahitan ada ketakutan. Banyak orang kena takut bersembunyi. Ada orang takut keluar dari rumah. Kenapa? Takut kelihatan. Takut dilihat orang. Takut dihakimi orang. Takut disalah anggap orang. Takut dihakimi. Saya keluar nanti orang bilang saya kuskring. Saya tidak boleh bercampur dengan orang. Nanti kalau saya cakap-cakap saya punya perkataan tidak tersusun. Nanti orang bilang tidak sekolah. Saya takut mau bercampur dengan orang karena saya miskin. Nanti orang hina saya semiskin. Sedangkan tidak ada orang yang menghina orang. Amin. Anda yang kita pikiran kita. Ada orang pikir, wah orang kaya kalau dia sombong. Sombong itu orang kaya. Dasar orang kaya sama musuh. Marah apa sebab? Kan banyak orang yang berada itu. Apa boleh buat? Dia berada. Takkan dia tidak mau berada. Takkan karena dia sudah diberkati seperti itu dia malas buang dan menjadi sama seperti kita. Tapi banyak orang yang berada itu prihatin, mengasihi orang. Hanya anggapan kita saja yang salah. Amin. Itu sombong pasif. Saya tidak mau campur dengan orang berada. Mereka itu sombong. Makanya yang sombong itu yang berkata-kata itu. Amin. Takut. Gara-gara takut kubur dirinya. Saya tidak mau dilihat orang. Saya tidak mau dinilai orang. Saya tidak mau diperhatikan orang. Saya tidak mau dikomen orang. Nanti orang bilang saya ini. Saya tidak mau. Saya tidak mau jerawat saya dikomen orang. Saya tinggal dulu. Saya kubur diri saya dalam bilik dalam rumah itu. Kalau saya tidak mau gigi saya sudah lepas. Saya tidak mau keluar, biar saya kubur diri saya di rumah saja. Nanti saya keluar dari rumah ini, nanti orang hanya perhatikan gigi saya. Waktu saya cakap mereka tidak melihat dari tempat gigi saya. Jadi takut. Akhirnya kubur diri di rumah. Tidak mau bergaul, tidak mau bercampur. Saya tidak boleh keluar, saya tidak pendidikan. Ini pekerjaan saya takut mau pergi gereja. Di sana ada banyak, ada pengarah, ada ini. Saya cuma ini saja. Akhirnya kubur diri di rumah. Malas mau keluar dari rumah. Takut mau keluar dari rumah. Kubur diri di rumah. Nah, kembali kepada yang giginya sudah lepas. Tanpa sadar, gigi lepas satu, kalau kita senyum tetap menawan. Amin. Hello? Lebih baik kita punya gigi lepas satu dan kita senyum daripada gigi kita komplit tapi tidak pernah senyum. Monyok seumur hidup. Giginya komplit, putih berseri lagi, tapi tidak pernah senyum, monyok, ya, menderita sepanjang hidup. Kasihan kan? Lebih baik lagi lepas. Jangankan satu, 3 pun tidak apa-apa. Tapi kalau senyum, indah. Tetap indah, tetap menawan, tetap menyenangkan. Amin. Ada gigi penuh pun kalau tidak pernah senyum. Siapa yang merasa senang? Siapa yang senang melihat orang yang seperti itu? Tidak kan? Tidak kan? Jadi sekarang kita berikan perhatian. Tuhan itu saudara-saudara. Oke. Kalau kita belajar untuk mengerti dan percaya kepercayaan kita, seperti yang saya katakan tadi, yang terima satu talenta itu, kalau dia tahu bahwa maksud Tuhannya, saya ini dibagi satu, sebab dia percaya saya boleh menggandakan ini melebihi daripada yang terima 2 dan 5. Sebenarnya kalau dia terima 1, waktu dia terima 1, terus dia gandakan jadi 2, boleh jadi 100 kan? Kan Tuhannya ini tahu yang terima 2 ini, paling-paling itu sajalah kemampuannya, ya gandakan 2, saya bagi 2 lah.
So kenapa? Dia kasihan yang satu ini, sebab dia bagi dua. Sebab dia tahu kemampuannya tidak semata, tidak sekuat yang terima satu ini. Sama yang terima 5 itu lebih kasihan. Sebab itu dia bagi 5. Yang kita harus perhatikan ini adalah waktu kita terima tanggung jawab kita ialah laksanakan bahagian kita gandakan. Dan kalau kita percaya kemampuan kita sesuai dengan apa yang Tuhan percaya, kita akan tidak pernah berhenti, kita akan terus menggandakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Lebih mulia orang yang terima 1 talenta hidup di dunia ini, kemudian menggandakannya dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan, dengan kekuatan tangan Tuhan, dengan kesungguhannya, dengan kerajinannya, dan dia membangun dirinya dan menggandakan talenta yang 1 itu dalam hidupnya. Lebih mulia berbanding mereka yang sudah terima 5, paling-paling menggandakan hanya sampai 10. Sedangkan yang terima 1, di dalam Tuhan kita tidak terbatas, tidak ada batasan. Kita boleh menjadikannya 100 talenta. Amin. Tuhan berkenan mengasihi orang yang tidak, Tuhan berkenan mengasihi orang yang tidak mengubur diri. Jangan kubur diri. Tampilkan diri, pakai diri, gunakan diri, tumbuhkan diri, pakai kesempatan yang Tuhan beri. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengerti dan percaya kepercayaan Tuhan, nomor 1 kita hidup tanpa batas, dan memang tiada yang akan membatasi. Sebab itu kalau tidak ada yang membatasi, jangan saudara sendiri yang membatasi. Jangan pikiranmu yang kolot, jangan pikiranmu yang sempit, jangan pikiranmu yang berkat menjadi batasan kepada pertumbuhan saudara. Jadilah berganda, jadilah berganda-ganda, terus bertumbuh dan bertumbuh, terus membesar dan membesar. Kalau melayani, terus melayani dan melayani dan melayani dan melayani. Jangan tunggu ada talenta besar baru melayani. Amin. Jangan nanti kalau sudah dibagi, kalau hanya diberi kesempatan berkhotbah baru mau melayani. Kalau saya dipanggil oleh pastor jadi pengkhotbah, saya melayani untuk sementara waktu, ya biar saya tunggu dan lihat. Kamu pikir senang daripada di bawah sana naik di sini? Naik tangga, saudara-saudara, untuk sampai ke tingkat 9. Anda jangan mula naik ke tingkat 9 dengan melangkah dari tingkat 3. Saya tidak mengerti itu, saudara. Kita harus melangkah dari tingkat 1 kan? Amin. Sebab indah kalau kita memulangkannya dari bawah, daripada tiba-tiba ada di atas, tidak tahu apa yang ada di bawah. Saya pernah bertanya, kenapa Tuhan, kenapa tidak waktu saya punya umur 15 Tuhan panggil saya dan saya jadi pengkhotbah yang mungkin lebih baik? Oh mungkin juga. Tapi saya tidak mengalami apa yang harus saya alami untuk berada di sini. Sebab kalau saya terus berada di sini tanpa mengalami apa yang saya harus alami, saya tidak tahu apa yang dialami. Saya tidak boleh merawat orang yang pernah seperti saya. Amin. Saya mau khotbah apa? Saya terus di tingkat 9, tidak tahu apa yang jadi di tingkat 3. Berarti saya hanya tahu berbicara tentang tingkat 9. Saya tidak tahu tingkat 8, 7 dan seterusnya sampai ke tingkat 1. Jadi saudara-saudara, jangan tunggu seperti itu. Kalau saudara dipanggil dan tahu bahwa saudara dipanggil, dan semua orang memang dipanggil, buatlah sesuatu untuk pelayanan. Ada banyak pekerjaan yang boleh dipanggil pelayanan. Amin. Yang mau bertanya tentang pelayanan boleh datang dengan gembala. Boleh datang, pastor, saya mau melayani, apa pastor saya boleh buat? Dan kita memulakan
Kaum ibu boleh melayani, kaum bapak boleh melayani, pemuda-pemudi boleh melayani. Yang ada sekolah boleh melayani, yang tidak sekolah pun boleh melayani. Buta huruf boleh melayani, celik huruf boleh melayani. Orang kaya boleh melayani, orang miskin boleh melayani. Semua boleh melayani kalau di dalam Tuhan. Amin. Hanya di istana Raja Malaysia saja yang tidak boleh. Tapi di istana Raja segala raja, semua orang diperbolehkan. Amin, saudara. Jadi sekarang Tuhan mau ingatkan sekali lagi, kalau Tuhan bagi kesempatan untuk saudara bertumbuh, jangan buang masa, tumbuhlah, pakai kesempatan ini. Amin. Kalau sekarang ini Tuhan berkata, masuk dalam pelayanan, mungkin ada bisikan Tuhan datang kepada telinga ataupun hati saudara, masuk dalam pelayanan. Gunakan kesempatan ini. Gunakan kesempatan. Kalau saudara ada ruang, sebab itu saya mau bicara tentang ruang. Saudara yang sudah melayani di gereja, seperti Tuhan tidak suka orang yang membatasi diri, saya juga sama. Sebab itu mereka yang sudah melayani, saya mau Anda yang sudah melayani mempertumbuhkan dirimu. Kalau ada ruang untuk saudara tumbuh. Jangan puas hanya main ketuk drum. Pastikan saudara juga boleh mengetuk hati nurani orang dengan perkataanmu, dengan kesaksianmu. Amin. Kalau sudah boleh menyampaikan renungan firman Tuhan, jangan puas hati sampai di situ, tapi eksplorasikan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Ada banyak yang boleh saudara kerjakan. Kalau saya mau cakap, nanti 1 jam gitu. Ya. Oh, saya gariskan satu persatu. Janganlah kamu senyum pun. Karena meleng-leng saya sering. Tapi kalau ada kesempatan dan ada ruang, pakai. Dan kalau ada yang berkata tiada padaku pastor, lihatlah, tiada padaku pastor. Lihatlah apa yang ada pastor. Saya sedang melihat sesuatu. Saya sedang melihat engkau utuh satu manusia. Kalau saya memandang kamu sebagai satu utuh manusia, seperti Tuhan juga memandang kamu satu utuh manusia, lengkap. Satu manusia yang utuh itu lengkap. Mungkin tidak banyak uang, mungkin tidak ada pendidikan tinggi, tapi lengkap menurut mata Tuhan. Saya juga melihat saudara sebagai satu pribadi yang lengkap. Artinya saudara memiliki sesuatu. Seperti Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada padamu? Kalau Tuhan datang dan bertanya, hei engkau anakku, apa yang ada padamu? Katakan kepada dia, ternyata tidak banyak Tuhan. Apa yang ada pada saya, inilah yang ada pada saya. Pakailah Tuhan. Saya mau Tuhan pakai saya. Walaupun mungkin saya tidak sebaik orang lain, tapi pakailah juga saya. Mungkin saya tidak berdoa seperti orang lain berdoa manis-manis ayat tersusun. Saya kalau berdoa lintang punggang yang di depan, di belakang yang di belakang. Tapi Tuhan pakai juga saya. Mungkin kalau saya menyampaikan sesuatu, ayat saya tidak tersusun. Setengah mati orang mau mengerti apa yang saya katakan. Tapi Tuhan, inilah apa adanya saya, pakailah juga. Amin. Saya harap saudara boleh mengerti. Saudara. Tuhan mengasihi orang yang tidak kubur diri, tapi Tuhan benci dengan mereka yang kuburkan diri. Jangan pernah saudara kubur diri. Amin. Jangan kubur dulu, belum lagi, belum masanya. Kita baca Matius 25, 28, 29. Matius 25 ayat 28 29. Sebab itu ambillah talenta daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tuhan tidak suka kalau saudara memiliki sesuatu dan engkau menganggap engkau tidak memiliki sesuatu, dan engkau mengubur
dirimu yang engkau anggap kosong dan tidak ada nilai dan tidak ada harga dan tidak berguna. Akhirnya Tuhan berkata, apa yang ada padamu diambil dan diberikan kepada mereka yang mau melaksanakan tanggung jawabnya. Tuhan percaya kepada saudara yang ada 1 talenta. Tuhan mau saudara gandakan. Sebab memang Tuhan sedikit pun tidak ada keraguan bahwa saudara boleh menggandakan dirimu menjadi sebanyak-banyaknya. Sebab itu saudara-saudara, kepala mau ingatkan, mari kita semua hidup mencari lebih lagi kepercayaan Tuhan. Tidak cukup dipercayakan waktu kita lahir di dunia ini. Sementara kita lahir dan kita bertumbuh membesar, kita kejar dan kita cari lebih kepercayaan. Malang sekali yang terima 1 talenta ini gagal mendapatkan kepercayaan lebih daripada Tuhan. Akhirnya mereka yang tidak ada kemampuan, yang hanya terima, yang sudah terima 5 karena belas kasihan, dan yang sudah terima 2 karena belas kasihan, akhirnya karena mereka setia, karena mereka jalankan apa yang Tuhan mau mereka jalankan dalam keterbatasan mereka. Sekalipun mereka sebenarnya tidak mampu, tapi karena mereka setia melakukan kewajiban dan tanggung jawab, mereka menggandakan apa yang sudah diberi kepada mereka. Akhirnya mereka bukan saja menjadi bertumbuh, mereka diberi hak. Orang yang gagal melakukan tanggung jawab mereka selama masih hidup di dunia. Saudara mau hak saudara dirampas daripadamu? Saudara mau keselamatanmu diambil daripadamu? Kerjakan keselamatan saudara. Ganda-gandakan keselamatan saudara dari hari ke hari. Amin. Saya mau ingatkan mereka yang melayani, yang ada bakat talenta. Kamu berusaha seyakin boleh, dengan lebih bersungguh-sungguh. Kalau harus bermati-matian, ya silakan bermati-matian untuk menggandakan dirimu, supaya engkau kelihatan sebagai orang yang menghargai Tuhan. Dan siapa menghargai Tuhan, dihargai Tuhan. Amin. Dan kepadamu akan ditambah. Siapa yang rajin buat amal kebaikan, kebajikan, dihargai Tuhan. Kepadamu akan ditambahkan lebih kebaikan dan lebih kebajikan. Jangan malas, jangan berhenti melakukan apa yang benar dan baik. Amin. Sebab itu saya mau gereja ini kita bertumbuh menjadi gereja walaupun kurang, walaupun tidak memiliki semuanya, walaupun kita sedang memerlukan. Kita jangan tunggu sehingga kita kelimpahan. Kita terlibat dengan pelayanan. Kita memberi apa yang boleh kita kumpulkan dan kita beri kepada mereka yang lebih memerlukan. Saya percaya kalau kita menghargai orang yang dihargai Tuhan, Tuhan akan menghargai saudara saya. Tuhan akan menghargai gereja. Tuhan akan menghargai pelayanan. Amin. Saudara melihat bahwa Tuhan sedang mendengar doa kita. Sebab itu mari kita menjadi gereja yang tidak terbatas. Jangan kita menjadi gereja yang membatasi diri kita, tapi kita usahakan dari masa ke masa. Keluarga saudara, pastikan keluarga saudara menjadi keluarga yang mau menyenangkan dan mencari lebih kepercayaan Tuhan dari masa ke masa. Jangan puas diberkati kemarin. Hari ini saudara mesti berkata, Tuhan aku mau lagi diberkati hari. Besok jangan lagi merasa puas sebab hari ini sudah diberkati. Katakan besok, Tuhan hari ini saya pun mau diberkati. Hari ini saya mau lagi bertumbuh. Dan ini yang kita kerjakan, dan ini yang kita lakukan daripada masa ke masa, sampai kita kembali kepada azali kita, sampai tubuh ini kembali kepada tanah. Baru kita selesai. Selagi kita masih lagi hidup, selagi apa yang dikatakan dalam pepatah Melayu, selagi nyawa dikandung badan, selagi itulah kita berjuang untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kembali ulang sekali lagi, orang yang tidak mengerti dan percaya kepercayaan Tuhan, tidak mengerti dan tidak percaya kepercayaan Tuhan, akan mengubur dirinya dan membatasi dirinya. Perhatikan, orang yang membatasi dirinya. Tuhan sudah memberikan kita kemurahan, saudara-saudara. Perhatikan, Tuhan beri kepada kita kemurahan dengan tidak memberikan kita batas-batas.
Tuhan memberikan kita ruang untuk kita benar-benar boleh bertumbuh. Itu sebabnya Tuhan memang tidak suka kepada orang yang sudah dibagi kesempatan dan ruang bertumbuh, tapi membatasi dirinya sendiri. Matius 25 ayat